Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitrohyuni Hadi dari Akuntansi A 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas contoh soal dari materi anggaran penjualan yang menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode semi-average, yang kedua ada metode moment, dan yang ketiga ada metode last square. Nah, yang pertama ada metode semi-average. Nah, pada tabel yang sudah saya tampilkan, kita dapat lihat bahwa diketahui jumlah penjualan yaitu Y dalam juta unit dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, yang ditanya, hitunglah persamaan dengan metode semi-average, dan yang kedua, buatlah forecast dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama-tama dapat kita lihat pada tabel bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 artinya ada 6 tahun berturut-turut. Berarti N sama dengan 6. Nah, kalau dibagi 2 sama dengan 3, berarti kita menyelesaikannya dengan cara tahun yang ganjil. Nah, pertama kita totalkan dulu 3 tahun pertama dengan 3 tahun terakhir. Dapat kita lihat di sini, yaitu tahun 2015 182.220.001.000, tahun 2016 182.220.003.000, tahun 2017 182.220.004.000. Nah, kita totalkan hasilnya menjadi 546.660.008.000. Begitu juga 3 tahun terakhir. Nah, untuk mencari average-nya, kita dapat bagikan 3 angka yang sudah ditotalkan tadi, yaitu 546.660.008.000 dibagi 3. Nah, dapat kita hasilnya yaitu 182.220.200.2.666 perak. Nah, begitu juga untuk tahun 3 terakhir yaitu 2018, 2019, dan 2020. Setelah totalnya dibagi 3, kita mendapatkan hasilnya yaitu 182.220.10.666.67 perak. Nah, setelah itu kita langsung membuat X-nya, bahwa aturannya jika tahun ganjil, maka X-nya dimulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 sampai 6 tahun ke bawah. Nah, berarti untuk membuat persamaannya, kita sudah mendapatkan yang A-nya. Yang A sama dengan 182.220.200.666 perak. Nah, untuk mencari yang B-nya, maka 3 tahun terakhir dikurangi 3 tahun pertama dibagi 3, yaitu hasilnya 2.666,77 perak. Kalau sudah dapat A sama B-nya, maka kita tinggal buat persamaannya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 182.220.200.2.666,67 perak ditambah 2.666,77 buka kurung X tutup kurung. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah forecast dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Artinya kita tinggal melanjutkan perhitungan yang sudah dilakukan pada soal A tadi dengan cara memasukkan persamaan dengan menghitung X yang selanjutnya. Contohnya seperti forecast tahun 2021. Persamaannya yang sudah kita cari tadi yaitu Y sama dengan 180.220.200.2.666,67 perak ditambah 2.666,67 perak dikali X. Nah, X yang sudah kita cari pada A tadi kan terakhir tahun 2020 itu X-nya 4. Berarti untuk tahun selanjutnya 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, pada tahun 2021 ini berarti X sama dengan 5. Nah, 2.600
66 perak itu kita kalikan 5, hasilnya sama dengan 13.333 perak. Nah, setelah ditambahkan dengan 182.220.2666,67 perak, hasilnya sama dengan, berarti forecast 2021 sama dengan 182.220.016.000. Begitu juga tahun selanjutnya. Nah, lanjut yang kedua yaitu metode momen. Pada kali ini soalnya tetap sama, tapi kita disuruh dengan menggunakan metode momen dan juga buat forecast dari tahun 2021 sampai 2025 juga. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau untuk metode momen, dia tidak ada min pada X. Artinya X dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari tahun 2015 dapat kita lihat pada tabel bahwa X sama dengan 0, 2016 X sama dengan 1, 2017 X sama dengan 2, begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita tinggal cari XI dikali YI. Nah, tinggal kita kalikan contohnya tahun 2015, yaitu Y-nya 182.220.001.000 dikali X sama dengan 0, maka XI dikali YI sama dengan 0. Tahun 2016, 182.220.003.000 dikali X-nya sama dengan 1, maka XI dikali YI sama dengan 182.220.003.000. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita tinggal cari X kuadratnya. Nah, kita tinggal pangkatkan X yang sudah kita buat tadi. Contohnya tahun 2015, X-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk tahun 2017, 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. Tahun 2018, 3 kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9. Tahun 2019, 4 kuadrat, 4 kali 4 sama dengan 16. Dan terakhir tahun 2020, yaitu 5 kuadrat, 5 kali 5 sama dengan 25. Dan kita jumlahin pada masing-masing kolomnya di bawah untuk dapat kita hitung nanti selanjutnya. Nah, untuk metode momen, kita harus membuat sistem eliminasi salah satu variabel. Nah, di sini dapat kita lihat persamaan 1, yaitu total dari penjualan Y, yaitu 1.093.320.040.000, sama dengan kita ambil persamaannya A tambah B. Berarti A-nya sama dengan 6 karena N-nya 6, yaitu tahun 2015 sampai 2020, ditambah dari total X yaitu 15, berarti 15B. Nah, untuk persamaan 2, yaitu total dari XI dikali YI sama dengan 2.333.300.145.148.000, maaf. Nah, untuk persamaan A tambah B-nya, total dari X yaitu 15A ditambah total dari X kuadrat yaitu 55B. Nah, kita cari perhitungannya yang paling dekat supaya bisa dikurangi. Nah, di sini dapat kita lihat masing-masing untuk persamaan 1 dikali 5, persamaan 2 dikali 2. Total persamaan 1 yaitu 5.466.600.200.000. Nah, untuk persamaan 2, 5.466.296.296.296.000. Nah, setelah dikurangi kita dapat hasilnya itu 96.000. Untuk A tambah B-nya berarti setelah dikalikan 5 persamaan 1 berarti 30A ditambah 75B. Dan yang persamaan 2 sama-sama dikali 2 yaitu 30A ditambah 110B. Nah, sama-sama kita kurangi, berarti hasilnya 35B. B sama dengan 96.000 per 35. Jawabannya sama dengan 274,2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B-nya, sekarang kita cari nilai A-nya. Dengan cara kita substitusikan nilai B.
yaitu kita ambil dari persamaan satu aja, 1.093.320.040.000 sama dengan 6A ditambah 15B. Berarti 1.093.320.040.000 sama dengan 6A ditambah 15 kali 2.742, yaitu hasilnya 6A sama dengan 1.993.998.870 perak. A sama dengan 1.093.919.998.870 perak dibagi 6. Nah, jawabannya sama dengan 182.219.998.812 perak. Maka dari sini dapat kita lihat persamaannya sama dengan Y sama dengan 182.219.999.19 perak ditambah 2.742 X. Nah, selanjutnya untuk mencari perhitungan forecast tahun 2021 sampai tahun 2025 sama aja dengan cara metode semi average tadi, tinggal melanjutkan X yang sudah kita tetapkan di A tadi, yaitu tadi terakhir kan pada tahun 2020 X-nya sama dengan 5. Berarti untuk tahun 2021 X sama dengan 6, tahun 2002 X sama dengan 7, 2023 X sama dengan 8, dan begitu juga seterusnya. Nah, kita contohkan pada tahun 2021. Kita ambil dari persamaan yang sudah kita hitung tadi, yaitu Y sama dengan 182.219.999.812 perak ditambah 2.742 dikali X. X-nya sama dengan 6, berarti 2.742 kali 6 sama dengan 16.452 perak. Berarti 182.219.999.812 perak ditambah 16.452 hasilnya sama dengan 182.220.016.264 perak untuk forecast tahun 2021. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya. Nah, yang ketiga ada metode last square. Soalnya sama aja dengan metode momen dan metode semi average tadi, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan diketahui penjualannya dalam juta unit. Yang ditanya itu buatlah persamaan dengan metode last square dan buatlah forecast dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, penyelesaian kali ini untuk tahun ganjil X dimulai dari min 5. Di kelang-kelang 2, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan X-nya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, maka kita tinggal membuat X kuadratnya terlebih dahulu, yaitu min 5 kali min 5 sama dengan 25. Untuk tahun 2016, min 3 kali min 3 sama dengan 9. Untuk tahun 2017, min 1 sama dikali min 1 sama dengan 1. Begitu juga seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu X dikali Y. Berarti di sini untuk tahun 2015 182.220.001.000 dikali min 5 sama dengan 911 miliar 100 juta dan 5.000 perak. Untuk tahun 2016 182.220.003.000 dikali min 3 sama dengan hasilnya min 546.660.009.000. Begitu juga untuk tahun-tahun seterusnya. Dan kita jumlahin untuk penyelesaian berikutnya agar lebih mudah. Selanjutnya untuk mencari nilai A, yaitu sigma Y per N. Berarti sama dengan total dari keseluruhan Y tadi
yaitu 1.93.320.040.040 dibagi N-nya sama dengan jumlah tahunnya yaitu 6/6. Hasilnya sama dengan 182.220.006.667 perak. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B-nya yaitu sigma XY dikali sigma X pangkat 2. Artinya berarti dapat kita lihat pada tabel yang di atas itu yaitu 96.000 dibagi 70. Hasilnya sama dengan 1.371,42 perak. Nah, setelah mendapatkan masing-masing nilai A dan B, maka kita dapat menyusun persamaannya, yaitu Y sama dengan 182.220.6.667 perak tambah 1.371,42. Nah, selanjutnya untuk membuat perhitungan forecast dari tahun 2021 sampai tahun 2025 sama aja dengan yang di atas tadi caranya, yaitu dengan memasukkan persamaan yang sudah kita hitung tadi. Namun untuk X-nya berbeda. Yang untuk metode last square ini X-nya dilompati 2, yaitu berarti tahun 2020 tadi 5, berarti untuk tahun 2021 X-nya sama dengan 7, tahun 2022 X sama dengan 9, tahun 2023 X sama dengan 11, dan begitu juga seterusnya. Kita ambil contoh untuk menghitung forecast tahun 2021, yaitu persamaannya tadi Y sama dengan 182.220.6.667 perak ditambah 1.371,42 dikali X sama dengan 7. Berarti 1.371,42 perak dikali 7 hasilnya sama dengan 9.599,94 perak. Berarti Y sama dengan 182.220.6.667 perak ditambah 1.599,90 perak. Hasilnya Y sama dengan 182.220.16.267 untuk forecast tahun 2021. Begitu juga forecast tahun-tahun berikutnya.